Silakan duduk saudara. Saudara bersemangat dan bersuka cita pagi hari ini. Amin. 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 Luar biasa. Kalau saudara satu cuma tinggal berdua sekarang dengan istri saya di rumah dan rasanya ngelangut tingak tenguk tok kalau malam hari. Dan hari Minggu itu menjadi hari yang menyenangkan. Saya lihat wajah istri saya bersinar-sinar kalau hari Minggu saudara. Ketemu sama saudara, ketemu sama keluarga besar yang membawa sukacita, mericharge. Dan saya ingin saudara hari ini fresh. Saudara bawa beban kesesakan taruh di bawah, di tempat parkir. Saudara masuk ke sini dalam keadaan plong, ya kan. Jadi bukan berarti bahwa Tuhan tidak ada di tempat parkir, tapi saudara di sini fokus perhatian kepada Tuhan saja. Kalau bulan-bulan ini saudara tadi lihat nonton video tema dari IFCF Plugged In, terhubung dengan Tuhan. Saya ingin saudara sementara ini unplug dulu dari yang lain-lain. Ya, dari kesesakan saudara, dari masalah saudara, dari beban apapun, kemudian datang ke sini. Eman-eman saudara bangun pagi, sementara orang lain liburan, bangun siang hari Minggu, saudara bangun pagi datang ke sini ibadah, tapi tidak dapat apa-apa, pulang, ya tetap rasanya bebannya berat, kesesakannya juga masih menindih eman-eman. Jadi arahkan saudara, perhatian saudara kepada Tuhan, taruh dulu semuanya. Kalau saya HP hang atau laptopnya penuh enggak bisa jalan tiba-tiba, biasanya tak cabut dulu beberapa menit, 1-2 menit. Kalau TV misalnya siarannya enggak muncul, tak cabut dulu power supply-nya, kemudian setelah beberapa saat baru tak masukkan lagi. Dan it works, biasanya berhasil. Dan hampir semuanya saudara, enggak cuma alat elektronik, kita juga. Kadang-kadang kita perlu unplug sih, copot dulu, biar memorinya yang selama ini penuh, slot-slot otak saudara itu dipenuhi oleh hal-hal lain, dikosongkan dulu. Saudara di otaknya, slotnya masih ada ruang untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Nah hari ini kita akan belajar, ya judulnya layakkah engkau marah? Ini kisah tentang Yunus, saudara. Kira-kira tahun 2020 saya pernah membawakan kepada saudara kisah tentang Yunus. Pak kelihatan enggak ya Pak? Kelihatan lah ya. Kisah tentang Yunus, tetapi waktu itu saya berbicara tentang pilihan. Saya harap saudara masih ingat, tapi hari ini berbeda saudara. Yunus ini karena begitu banyak hal yang kita bisa belajar dari Yunus. Dan kitab ini adalah kitab yang unik. Cuman terdiri dari 4 pasal, cepat banget bacanya. Dan rupanya ini berisi 2 kisah paralel. Kisah yang bisa disejajarkan. Dan dari situ kita bisa banyak belajar. Kisah yang pertama tentu saudara tahu, bagaimana Tuhan tiba-tiba memanggil Yunus. Dan dia bilang, bangkitlah. Kamu pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, kemudian serukanlah peringatan kepada kota itu karena kejahatannya sudah sampai kepadaku. Ini sebuah warning, peringatan akan hukuman. Cuman seperti itu saudara, enggak ngomong, kalau kamu bertobat nanti kamu akan diampuni dan enggak jadi dihukum. Enggak, Tuhan cuma bilang peringatkan kepada mereka, karena kejahatannya sudah naik sampai ke aku. Begitu. Tapi saudara sudah tahu ceritanya, dia lari ke Tarsis, naik ke kapal yang menuju ke Tarsis dan ada Tuhan mendatangkan angin ribut, badai, sehingga kapal itu hampir tenggelam. Nah bagaimana kisah ini bisa disandingkan sisi dengan sisi
dengan kisah yang separuhnya. Kisah yang pertama, singkat saja saya sampaikan pada saudara, refresh ingatan saudara. Dia masuk ke kapal, kemudian kapal itu ombang-ambingkan oleh badai, dan Yunus berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan mereka semua berseru kepada ilah mereka masing-masing. Alkitab bilang begitu, saudara. Seringkali Tuhan membawa kita pada keadaan yang tidak mengenakkan, supaya kita ingat sama Dia. Kadang-kadang harus begitu. Orang-orang itu ingat dan berseru-seru kepada ilah mereka ketika kapal itu terombang-ambingkan oleh badai. Dan mereka cari-cari Yunus yang ternyata sedang tertidur di bagian paling bawah kapal. Dia bangunkan, hei, kamu juga panggil Tuhanmu. Kita sudah manggil Allah kita masing-masing. Supaya kita enggak binasa. Begitu. Jadi semua orang didorong untuk memanggil Tuhannya masing-masing. Kemudian mereka membuang undi. Dan undi itu jatuh ke Yunus. Ternyata ini penyebabnya. Mereka tanya sama Yunus, kamu tuh siapa? Pekerjaanmu apa? Kamu mau kemana? Dan Yunus bilang, aku tuh orang Israel, orang Ibrani. Aku takut sama Tuhan. Dia bilang, Yahweh. Dan orang-orang itu enggak kenal siapa itu Tuhan, siapa itu Yahweh. Mereka punya Allah-Allahnya sendiri. Terus Yunus bilang, ya ini karena kesalahanku nih, aku lari dari Tuhan. Dan mereka begitu ketakutan, sampai mereka akhirnya berseru juga kepada Yahweh, kepada Tuhannya Yunus. Yunus bilang, aku lempar saja ke laut karena ini kesalahanku. Dan mereka bilang, aduh, yuk kita berdoa sama Tuhannya Yunus. Tuhan jangan timpakan kesalahan dosa orang yang tidak bersalah kepada kami. Dan mereka lemparkan Yunus. Dan tiba-tiba badai itu berhenti. Kemudian orang-orang yang tidak pernah kenal Tuhan ini, akhirnya mereka memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Yahweh. Mempersembahkan korban sembelihan untuk Yahweh. Bahkan mereka mengikrarkan nasar kepada Yahweh. Saudara, Tuhan itu bisa pakai hambanya yang sedang lari dari Dia, sedang melarikan diri dari Tuhan. Nih, saya pikir Yunus ini rada aneh juga. Harusnya dia tahu tidak ada orang yang bisa lari dari Tuhan, tapi dalam Yunus 2 dikatakan Yunus pergi lari dari hadapan Tuhan. Harusnya dia ingat Daud pernah mengucapkan mazmurnya yang sangat terkenal, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Kalau aku mendaki ke langit, engkau di sana. Kalau aku turun ke bawah, ke dunia orang mati, Tuhan juga ada di sana. Kalau aku terbang dengan sayap fajar, sampai ke ujung laut, di sana pun tanganmu menuntunku. Masakan Yunus, nabinya Tuhan, tidak ingat kata-kata yang begitu terkenal ini. Dia lari dari hadapan Tuhan. Nah, Tuhan bisa pakai orang yang sedang membangkang dari Tuhan untuk membawa orang-orang lain yang tidak kenal Tuhan datang kepada Dia. Orang-orang awak kapal itu, karena badai sudah berhenti dan lautnya menjadi tenang, mereka akhirnya memanggil nama Tuhan. Dan selanjutnya kita tahu bagaimana Yunus masuk ke perut ikan besar dan lain sebagainya. Nah, kisah yang kedua yang saya mau ceritakan kepada saudara, kisah yang sejajar dengan kisah yang pertama. Ternyata Tuhan itu, saudara, memberi kesempatan kedua buat Yunus. Yunus, bangun, pergi ke Niniwe lagi. Ucapkan firman yang pernah kusampaikan kepadamu. Saudara, kalau kadang-kadang kita pernah dengar, kesempatan itu enggak datang 2 kali. Tuhan itu bisa kasih kesempatan kedua, saudara.
Pak Gigi 3 kali kesempatan. Kalau Pak Gigi. Jadi luar biasa lagi Pak Gigi, lebih sabar lagi. Tapi Tuhan kasih 2 kali kesempatan buat Yunus. Pergi ke Niniwe. Sampaikan lagi perkataan-perkataan yang pernah aku firmankan kepadamu. Dan benar. Dia sampaikan. Dia masuk ke kota yang besar itu. Dia sampaikan 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikkan. Sebuah kata yang mengingatkan kepada Sodom dan Gomora. Dan berita kisah tentang Sodom dan Gomora itu pasti sudah ratusan tahun sudah menyebar kemana-mana dan orang-orang itu ingat bagaimana kisah sebuah kota kuno yang dijungkir balikkan Tuhan dan lenyap. Dan akhirnya mereka bertobat. Mereka menangis akan dosa-dosa mereka. Saudara tahu, Niniwe itu adalah kota dari bangsa Asyur atau bangsa Asiria kalau bahasa Inggris. Bangsa Asyur itu orang-orang yang terkenal begitu sadis, begitu kejam. Dia bisa musuhnya itu ditusukkan, ditancapkan, ditombak, ditaruh di tiang, dibakar di situ. Dia bisa mencungkil mata musuhnya, dia potong kupingnya, dia potong hidungnya. Dia bisa potong tangan kakinya, kepalanya dipotong kemudian digantung di pohon-pohon di depan rumah mereka. Ini bangsa yang begitu sadis dan bangsa Israel pasti pernah dengar tentang bangsa Asyur ini. Tapi ketika mereka mendengarkan Yunus datang berkeliling memperingatkan tentang warning dari Tuhan, mereka tiba-tiba menangis, berpuasa, mengenakan kain kabung. Tapi saudara, ini yang mau kita pelajari hari ini. Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Nyari gambar-gambar yang lucu itu susahnya, saudara, setengah mati, setengah malam. Tapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia. Dan berdoalah ia pada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah sudah kukatakan itu Tuhan? Aku kan sudah bilang, waktu aku masih di negeriku, itu sebabnya maka aku dulu melarikan diri ke Tarsis. Maka sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Aku ngerti Tuhan itu tuh seperti itu. Ini gambar Yunus sedang masuk ke kapal yang menuju ke Tarsis. Jadi sekarang Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Tuhan itu lembut banget. Dia menghadapi Yunus yang berapi-api, yang wajahnya cemberut seperti ini. Dia cuma bilang, layakkah engkau marah Yunus? Yunus sudah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Dia mendirikan di situ sebuah pondok dan dia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Yunus tetap saja, dia cobalah, tak tunggu. 40 hari lagi kota itu dijungkir balikkan enggak, tapi enggak terjadi apa-apa. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur dari kesalahan hatinya. Saudara tahu Tuhan menumbuhkan pohon jarak itu untuk apa? Supaya Yunus itu terhibur dari kekesalan hatinya. Kurang apa Tuhan itu? Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Habis diomel-omelin sama Yunus pun, dia masih berpikir untuk menghibur Yunus. Tapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu.
Tuhan ini humornya tinggi ya. Segera sudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, ini yang kata ketiga, atas penentuan Allah. Sebelumnya, atas penentuan Allah. Kata pertama, atas penentuan Allah ketika Tuhan mengirim seekor ikan besar kepada Yunus. Atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Baru enggak lama sebelumnya saudara, di dalam perut ikan dia bilang, Tuhan engkau sudah menyelamatkan nyawaku. Sekarang dia bilang, Tuhan wis lebih baik aku mati saja. Tapi berfirmanlah Allah pada Yunus, sekali lagi, layakkah engkau marah karena pohon jara itu Yunus? Yunus masih marah. Selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang pada pohon jara itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang pada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Penduduknya sama dengan jumlah penduduk Magelang, saudara. Yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Kitab Yunus itu berhenti di sini. Kita enggak tahu jawaban Yunus, kita enggak tahu responnya dia, tapi fakta bahwa kitab ini sampai di kita hari ini, saudara, menunjukkan bahwa Yunus mestinya menceritakan kisah ini ke seseorang, atau mungkin dia menulis sendiri kisahnya, kemudian ditulis dalam kitab Yunus. Ini kitab yang terang-terangan menunjukkan betapa menggelikannya Nabi Tuhan ini. Yunus enggak malu-malu lagi akhirnya. Bahwa dia sudah bersikap menggelikan. Dia sudah bersikap yang tidak pantas pada Tuhan. Jelas-jelas ditulis di situ. Tapi Tuhan tetap menjawab dengan lembut. Nah saudara, saya ingin berbicara bahwa kalau saudara marah, kalau saudara kecewa sama Tuhan, ya tak carikan. Ya, mungkin saudara wajahnya lagi seperti ini nih. Ya. Sebetulnya cuman karena persepsi saudara yang keliru. Ada 3 hal yang yang Yunus sendiri keliru. Pertama, persepsi dia tentang Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku sudah tahu. Dari awal aku sudah tahu. Tuhan itu Tuhan yang terlalu baik sama orang. Tuhan itu Tuhan pengasih dan penyayang, panjang sabar. Kadang-kadang kita bilang, ya sabar tuh ya ada batasnya. Tapi Tuhan itu dibilang panjang sabar. Berlimpah kasih setia. Serta dia menyesal kalau dia sudah mau mendatangkan malaikat petaka, lah enggak jadilah. Yunus bilang, aku sudah tahu engkau itu Allah yang seperti itu, makanya aku enggak mau. Makanya aku lari dari Tarsis. Lari ke Tarsis. Enggak mau ke Niniwe. Kalau Tuhan mau menghukum mereka, tinggal hukum saja. Enggak usah suruh aku. Karena toh nanti juga ketika mereka bertobat, Tuhan enggak jadi melakukan itu. Lalu apa yang terjadi kalau mereka tidak lagi jadi dihukum? Mereka menganggap aku sebagai pembohong. Enggak saudara? Kalau saudara tiba-tiba ada orang datang sama saudara, kemudian dia bilang gini, 3 hari lagi
engkau akan mengalami kerugian besar. Orang datang nipu engkau. Terus saudara percaya, saudara ketakutan. Tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Sampai siang belum ada orang datang. Sampai sore nggak ada orang datang. Sampai malam nggak ada orang datang. Saudara akan berpikir, orang itu loh ngapusi aku sampai ketakutan. Yunus akan dianggap pembohong besar. Bulan Juli kemarin, seseorang bilang sama saya, kok Andreas, ini loh ada satu orang yang sering menerawang, sering meramal itu bilang, mamahku akan dipanggil Tuhan bulan Agustus, dia bilang gitu. Saya bilang, kamu tolak itu, kita berdoa itu enggak akan terjadi. Tapi kok, orang itu sudah 2 kali menyampaikan 2 hal yang saya pun enggak tahu dan ternyata benar tentang keluargaku. Aku tanya ke mamahku ternyata benar. Si orang itu tuh bilang begini, mah, ini benar enggak? Benar. Oh kok aku baru tahu. Terus dia juga ngomong gini, benar enggak? Benar. Kok orang itu bisa tahu ya? Dan yang ketiga ini, dia ngomong mama akan dipanggil Tuhan bulan Agustus. Juli, Agustus, tanggal 1, 2, 3 berjalan. Dan sepanjang Agustus saudara, terjadi beberapa hal, konflik yang cukup berat. Dia dengan mamahnya, dan kita berdoa terus. Sampai akhir Agustus, konfliknya semakin berat. Dan dia bilang, aku tak pergi aja lah dari sini. Saya bilang, kalau kamu pergi terus terjadi apa-apa dengan mamamu, karena mamamu sakit. Kamu sedang membiarkan iblis itu mewujudkan rencananya. Dia akan berusaha sekuat tenaga, supaya orang percaya dengan ramalan yang dikatakan itu. Jadi, kamu harus jangan tanpa sadar bekerja sama dengan iblis. Sehingga apa yang dikatakannya menjadi terjadi. Dan sekarang sampai September, Oktober, mamanya masih sehat, puji Tuhan. Tapi saudara, Yunus itu salah persepsi terhadap Tuhan. Dia pikir Tuhan itu ya pokoknya begini. Tuhan itu pokoknya super baik lah. Tapi aku enggak suka. Kadang-kadang kita juga berpikir begitu, Tuhan itu juga, Tuhan kalau aku minta tolong, Tuhan itu kan pasti menolong. Tapi sampai sekarang Tuhan belum nolong juga. Aku tahunya Tuhan itu enggak pernah terlambat untuk menolongku. Tapi sekarang sudah mepet Tuhan dan Tuhan belum ada tanda-tanda bahwa Tuhan akan menolong. Terus saudara mulai kecewa, mulai marah. Padahal apa yang terjadi? Seringkali karena kita sendiri yang gak ngerti isi hatinya Tuhan. Yunus itu gak ngerti kenapa Tuhan seperti itu. Kenapa Tuhan menyuruh Yunus untuk selanjutnya membiarkan orang Nineve itu lepas dari hukuman karena mereka bertobat. Karena dia sayang pada Nineve. Yunus gak ngerti isi hatinya Tuhan. Kadang-kadang kita juga gak ngerti isi hatinya Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar dari kesesakan kita. Kita berpikir Tuhan sudah hampir terlambat. Padahal tidak ada kata terlambat untuk Tuhan. Yesus ketika dipanggil untuk menyembuhkan Lazarus, dia justru berlambat-lambat. Sampai betul-betul terlambat menurut manusia. Lazarus mati. Tapi dia bisa membangkitkan Lazarus. Jadi saudara, kita cuman gak ngerti isi hatinya Tuhan saja. Kita cuman berpikir Tuhan itu ya letterless. Secara harafiah sesuai yang ditulis dengan firman Tuhan itu begitu. Tuhan yang begitu besar, yang tidak terbatas, kita masukkan ke dalam cetakan yang kita bikin sendiri tentang Tuhan.
seperti clay, saudara, seperti mainan malam. Kalau anak-anak kecil suka main play-doh itu, dicetak, dibentuk, dicetak masuk seperti itu. Dan kita itu seperti memasukkan Tuhan yang besar itu ke dalam cetakan yang kita bikin sendiri. Dan ketika Tuhan tidak melakukan seperti yang kita harapkan, kita marah dan kecewa. Sama seperti Yunus. Saya ngertiku Tuhan tuh pokoknya seperti inilah. Terlalu baik. Ngapain juga aku disuruh ke sana? Kalau toh akhirnya engkau akan mengampuni orang-orang jahat ini. Yang kedua, Yunus memiliki persepsi yang keliru tentang situasinya. Dia pikir bahwa situasinya itu kalau baik, 2 minggu lalu saya bilang orang seringkali take it for granted. Terima apa adanya sebagai sesuatu yang lumrah. Kalau sesuatu hal berjalan dengan baik bagi kita, ya lumrah. Kan aku anak Tuhan. Tapi begitu sesuatu berjalan tidak sesuai rencananya, kenyaman diambil. Yunus ketika pohon jarak itu Tuhan kirimkan ulat untuk memakan pohon jarak itu, dia marah sama Tuhan. Tuhan kok seperti ini ya? Aku sudah enak-enak sama Tuhan diambil. Dia enggak sadar bahwa itu hal yang sepele dibanding beberapa waktu kemarin. Ketika dia ada di dalam kapal, terombang-ambingkan, kemudian dia jatuh dalam laut. Ada seorang penulis, seorang hamba Tuhan yang percaya saudara bahwa Yunus itu ketika dilempar ke dalam laut, dia itu sebetulnya akhirnya mati. Karena ketika di pasal 2 Yunus tulis, aku tuh tersangkut ke bawah ke tanaman-tanaman laut di dasar bumi yang paling bawah. Dia tuh sebenarnya sudah mati saudara. Dan ketika dia ditelan oleh ikan besar itu, dia dalam keadaan mati. Tapi Tuhan bangkitkan dia kembali. Makanya Tuhan Yesus bilang, ketika orang Farisi tanya apa tandanya? Yesus cuma bilang, kepadamu cuma dikasih tanda Yunus. Yunus itu bukan kisah dongeng. Kalau Tuhan sendiri memberikan referensi tentang Yunus, berarti Yunus adalah kisah yang nyata. Dia dibangkitkan dari kematian, saudara. Tapi hanya karena pohon jarak layu, dia begitu marah. Sampai dia bilang, selayaknya aku marah sampai mati. 2 kali dia bilang, aku mati saja Tuhan. Baru saja dia diselamatkan, dibangkitkan dari kematian, atau diselamatkan dari kematian, Tuhan pengirim ikan besar. Sekarang dia minta mati lagi saudara. Receh banget enggak Yunus itu? Kayak kita saudara. Susah sedikit Tuhan, salah enggak sih kalau aku kecewa sama engkau? Hidupku tuh seperti ini. Susah terus. Jawaban Tuhan gak hadir-hadir. Padahal aku selalu dikasih tahu Tuhan akan nolong. Tuhan akan mendengarkan pertolonganmu. Berdoa sama Tuhan, Tuhan akan tolong. Dan sampai sekarang, kita berpikir bahwa peristiwa-peristiwa yang kita alami itu sebagai bentuk cueknya Tuhan. Padahal seperti yang saya bilang awal, seringkali Tuhan menggunakan kesusahan kita, kesesakan kita untuk membuat kita ingat sama Tuhan. Sama seperti awak-awak kapal tadi, ketika badai datang mereka mulai berseru-seru sama Tuhan, sama ilah mereka. Bangunkan Yunus, kamu juga berseru dong sama Yahweh. Kalau keadaan buruk menimpa kita, biasanya reaksi kita itu pertama ingat sama Tuhan, kedua menyalahkan Tuhan. Nah, Yunus itu seperti itu saudara, menyalahkan Tuhan. Dan yang ketiga, persepsi Yunus yang keliru terhadap dirinya sendiri.
pikir semuanya ini tentang dia. Yunus itu egois sekali, saudara. Ketika dia di dalam kapal yang terombang-ambing, orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu, saudara ngerti, dia bilang, Yunus, kamu juga berseru kepada Tuhanmu supaya kita semua enggak binasa. Orang-orang itu memikirkan keselamatan semua orang yang di dalam kapal. Bahkan ketika Yunus bilang begini, sudah lemparkan aku ke laut. Semuanya ini karena aku. Aku sudah lari dari Yahweh, dari Tuhan. Orang itu mereka pada awalnya enggak mau melempar Yunus loh. Mereka malah mendayung ke darat. Wis, kita dayung ke darat saja. Kasihan kalau Yunus sampai mati. Tapi Tuhan punya rencana lain. Mereka enggak sampai ke darat. Dan akhirnya mereka enggak punya pilihan lain. Ya wis, Yunus kita lempar. Orang-orang ini peduli pada keselamatan Yunus. Tapi Yunus enggak peduli pada keselamatan orang-orang Niniwe. Dia malah enggak suka ketika orang Niniwe selamat, bertobat dan Tuhan bebaskan dari hukuman. Sudut pandangnya keliru tentang situasinya. Sampai-sampai Tuhan harus bilang, ternyata Tuhan itu menumbuhkan pohon jarak, kemudian mengirim ulat, kemudian mengirim angin timur yang panas, kemudian mengirim sinar matahari yang terik supaya Yunus belajar bahwa hidup itu enggak semuanya tentang dia sendiri. Dia pikir Asyur itu bangsa yang jahat, Tuhan pasti hancurkan mereka. Tuhan itu Tuhannya Israel, yang peduli sama Israel, peduli sama aku. Tapi Tuhan bilang, aku bagaimana enggak sayang sama kota yang besar ini. Saudara pikirkan seseorang yang saudara paling enggak suka, paling males kalau ketemu sama dia, paling susah mendoakan dia. Tuhan bilang, orang itu juga aku peduli. Karena dia juga ciptaanku sendiri. Hidup enggak cuma tentang kita sendiri, saudara. Enggak cuma tentang kesusahan kita. Dan ketika Tuhan mendatangkan keadaan yang tidak enak, dia cuma ingin kita punya perspektif yang berbeda. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar, pribadi yang punya kehendak, punya isi hati yang seringkali kita tidak ketahui, dan bahwa keadaan yang susah yang kita alami, seringkali merupakan cara Tuhan untuk membuat kita ingat kepada Dia. Dan bahwa kita ini sebetulnya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tetapi kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Orang-orang di dalam kapal tadi diselamatkan oleh Tuhan. Setelah Yunus dilempar ke laut, Yunus diselamatkan dari ikan besar. Orang-orang Niniwe juga diselamatkan dari kehancuran. Jadi, layakkah Yunus marah? Ketika Tuhan dengan kuasanya yang besar, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti itu. Dan pertanyaan yang sama juga buat kita. Ketika saudara dalam kesesakan, ketika saudara mengalami masa-masa tidak enak, layakkah kita marah? Saudara, saya undang pemain musik ke depan. Ikan besar hanyalah sarana dari Tuhan untuk menyelamatkan Yunus. Pohon jarak, cara Tuhan untuk mengingatkan Yunus bahwa Tuhan itu care sama dia, hanya untuk menyingkirkan kegundahan hati Yunus, menghibur Yunus. Ulat, cara Tuhan untuk mengingatkan Yunus bahwa hidup bukan cuma tentang engkau saja. Kalau engkau juga peduli
peduli sama pohon jarak ini yang tiba-tiba semalam tumbuh. Masa aku gak peduli sama kota yang besar ini, saudara? Dia ingin kita untuk melihat permasalahan kita sebagai the big picture. Gambaran utuh, bukan cuma gambaran sempit tentang kita sendiri, tentang Tuhan, gambaran yang keliru, pribadi yang pokoknya Tuhan itu seperti ini. Kita nggak ngerti isi hati Tuhan. Tentang situasi kita, yang kalau baik kita cuma anggap, ya sudah, memang sudah seharusnya seperti itu. Tapi kalau keadaan kita jelek, kemudian kita mulai menyalahkan Tuhan. Saatnya Tuhan mempertanyakan kalimat ini, layakkah engkau marah? Lihat gambaran besarnya. Tuhan kurang apa baiknya terhadap engkau? Kalau Tuhan Yesus tidak mati, saudara enggak mungkin ada di sini. Karena saudara enggak mungkin layak berdiri di hadapan Tuhan. Dengan perbuatanmu sendiri, dengan kesalehanmu sendiri, enggak cukup layak bagi Tuhan. Kecuali Kristus mati. Dan hari ini kita memperingatinya dengan perjamuan kudus. Kita berdiri, saudara.